Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mr. Arsan dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ayu Melani Farnandia, kelas 4A, NPM 2101882030006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada hari ini saya akan membahas tentang Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan biodata saya. Nama saya Nyoman Ayu Milani Farnandia. Saya lahir di Denpasar 19 Mei 2003. Untuk background pendidikan saya, untuk sekolah dasar saya bersekolah di SD Negeri 3 Legian. Untuk sekolah menengah pertama saya bersekolah di SMP Negeri 2 Kuta. Dan untuk sekolah menengah akhir saya bersekolah di SMK Kristen Wira Harapan. Dan pada saat ini saya berada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Baik, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua adalah landasan hukum Standar Nasional Pendidikan. Dan yang ketiga adalah cakupan Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar. Baik, yang pertama adalah Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasalnya yang pertama. Baik, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Penyusunan dan pengembangan standar nasional pendidikan mempunyai 9 prinsip, yaitu umum, inklusif, memantik inisiatif dan inovasi, esensial, substantif, relevan, universal, selaras, holistik, ringkas, serta mutakhir. Tim penyusun Standar Nasional Pendidikan merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Standar dan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi untuk menyusun draft standar. Tim penyusun Standar Nasional Pendidikan berasal dari berbagai unsur, yaitu BAN, S atau M, BAN, PAUD, dan PNF, akademis, pakar, praktisi, organisasi kependidikan, perwakilan unit teknis kementerian terkait, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan standar yang disusun. Selanjutnya adalah landasan hukum standar. Landasan hukum standar nasional pendidikan nomor 57 tahun 2021 yaitu pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Baik, di sini ada 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan juga prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Baik, yang pertama ada standar kompetensi kelulusan atau standar kompetensi kelulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua adalah standar isi.
Standar isi yang diatur dalam standar isi itu mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita dengar dengan KTSP, dan juga kalender akademik. Nah, dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Dan yang ketiga adalah standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakannya, proses pembelajaran setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif, atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengatur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua adalah penilaian oleh suatu satuan pendidikan atau sekolah. Dan yang ketiga adalah penilaian oleh pemerintah. Secara lebih lanjut, standar penilaian pendidikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Selanjutnya yang kelima adalah standar tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga pendidik adalah yang pertama ada pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, serta mengajar, lalu menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan juga tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan banyak lagi. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki oleh pendidik. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dan yang keenam adalah standar sarana dan juga prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan juga prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman bagi setiap peserta didiknya. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan juga prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki yaitu meliputi lahan, ruang kelas yang nyaman, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, tempat untuk peserta didik berolahraga atau tempat berolahraga, tempat ibadah, dan ruangan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pembelajaran. Lalu yang ketujuh adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah,
dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Baik, standar yang ke-8 atau standar yang terakhir adalah standar pembiayaan. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009, yaitu pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama biaya investasi, yang termasuk dalam biaya investasi adalah penyediaan sarana juga prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, biaya untuk modal kerja tetap. Biaya personal, yang dimaksud dengan biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah biaya operasi. Yang termasuk dalam biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, lalu untuk perlengkapan habis pakai, lalu juga termasuk juga dalam biaya listrik, air, koneksi internet, dan juga sejenisnya. Baik, itu saja penjelasan mengenai 8 standar nasional pendidikan yang saya bisa share kepada kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kiranya apa yang sudah saya sampaikan bisa berkenan dan juga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Thank you.